Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Setelah berpisah dengan Sarada, Bunshin Boruto kini sudah sampai di desa Otogakure untuk menemui Orochimaru. Mereka segera menuju laboratorium milik Orochimaru. Begitu sampai, suasananya terasa tenang dan aman karena tempat ini sudah dilindungi berbagai lapisan keamanan. Tidak lama kemudian, Karin datang sambil berlari dan langsung menatap Bunshin Boruto dengan pandangan tajam. Ia berkata, "Kau Uzumaki Boruto, anak dari Hokage ke-7, bukan? Entah kenapa, wajahmu mengingatkanku pada Sasuke. Kalian berdua memiliki aura yang mirip." Mendengar itu, Bunshin Boruto tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, terlihat sedikit bingung tapi tetap sopan. Suigetsu yang berada di sana pun ikut bicara. "Tuan Orochimaru, di dalam botol-botol itu, apa isinya? Apakah itu benda penting?" Orochimaru menjawab dengan tenang, "Botol itu berisi sel dari Shibai Otsutsuki. Di dalam sel ini terdapat kekuatan besar, jadi aku harus menelitinya terlebih dahulu. Aku perlu tahu apakah sel ini aman untuk digunakan atau tidak." Setelah mendengar penjelasan itu, Suigetsu langsung membuka pintu menuju laboratorium dan mempersilakan Orochimaru masuk. Bunshin Boruto ikut masuk ke dalam, matanya terbuka lebar melihat isi ruangan. Dengan kagum, Boruto berkata, "Jadi ini laboratoriummu? Tempat ini diawasi oleh Paman Yamato, ya? Tidak heran kalau orang-orang selalu mencurigaimu. Teknologinya hampir mirip dengan yang ada di markas Kara." Ia terus melihat-lihat sekeliling ruangan, lalu matanya tertuju pada tabung-tabung besar yang berjejer rapi. "Orochimaru, benda apa yang ada di dalam tabung-tabung besar ini?" tanyanya penasaran. Orochimaru menjelaskan, "Itu bukan toples biasa. Itu adalah tabung penyimpanan sel dari beberapa orang terkenal di masa lalu. Aku mengawetkan mereka di sini untuk berjaga-jaga. Mungkin suatu hari nanti, seseorang membutuhkan mereka." Boruto mengernyit dan bertanya, "Bukankah mereka para shinobi sudah dihidupkan kembali dengan Edo Tensei sebelumnya? Jadi, sel siapa yang kau simpan di sini?" Orochimaru tersenyum samar dan menjawab, "Kau mungkin tidak mengenal mereka secara langsung, tapi saat kau masih sekolah di akademi dulu, pasti kau pernah belajar tentang sejarah dunia shinobi. Pernah dengar tentang organisasi Akatsuki?" Boruto mengangguk pelan. "Ya, Akatsuki itu kelompok jahat yang pernah menghancurkan desa Konoha, kan? Aku pernah membaca tentang mereka di buku sejarah, tapi tidak terlalu mendalaminya." Orochimaru melanjutkan, "Tabung ini berisi sel milik Nagato, Yahiko, dan Konan. Mereka adalah inti dari organisasi Akatsuki. Aku tidak pernah mencoba membangkitkan mereka karena Naruto tidak memberi izin. Jadi aku hanya mengawetkan mereka menggunakan cairan khusus." Mendengar penjelasan itu, Bunshin Boruto terdiam sejenak. Ia berkata pelan, "Ternyata ada banyak hal yang tidak aku tahu tentangmu, Orochimaru." Orochimaru tidak membalas. Ia berjalan menuju alat pemindai dan menempatkan sel Shibai Otsutsuki di dalamnya. Alat itu memancarkan cahaya hijau yang menandakan bahwa sel tersebut bersih dari virus. Setelah itu, Orochimaru mulai memeriksa struktur sel dan mengecek keberadaan cakra di dalamnya. Tapi tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari arah tempat persembunyian Karin. Suigetsu segera menghampiri Orochimaru dan berkata, "Tuan Orochimaru, ada yang menyerang tempat ini." Orochimaru bertanya, "Siapa dia? Kau mengenalnya?" Suigetsu menjawab cepat, "Aku tidak bisa melihat wajahnya. Dia mengenakan jubah hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya." Mereka langsung berlari menuju ruangan tempat Karin berada. Benar saja, mereka melihat seorang pria berjubah hitam sedang menusuk punggung Karin dengan kunai besar. Kunai itu sepertinya bisa menghentikan aliran cakra. Orochimaru dengan nada serius bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Apa tujuanmu datang ke tempat ini dan menyerang anak buahku?" Pria berjubah hitam itu menjawab, "Aku hanya ingin sel Shibai. Kembalikan padaku. Jika tidak, aku akan melukai temanmu ini." Bunshin Boruto, yang mulai mencermati suara pria itu, berkata, "Amado? Apakah itu kau?" Pria itu terdiam beberapa saat, lalu kembali menusukkan kunainya ke tubuh Karin dan berkata dengan keras, "Serahkan sel itu, atau dia mati." Mendengar ancaman itu, Orochimaru langsung menyerang. Ia menggunakan jurus penghancur yang bisa melukai lawan tanpa menyentuhnya. Teknik ini pernah dia gunakan saat melawan anak buah Victor. Pria berjubah hitam berhasil menghindar ke samping.
Lalu, ia menyerang wajah Orochimaru dengan cakarnya yang panjang, tapi Orochimaru dengan cepat menghilang dan muncul di belakangnya. Ia langsung menendangnya hingga tubuh pria itu terpental ke arah mesin besar. Orochimaru berjalan mendekatinya untuk membuka jubahnya, namun sebelum sempat menyentuhnya, pria itu membuka portal dan menghilang sambil membawa tubuh Karin. Bunshin Boruto mencoba menarik tangan Karin agar tidak ikut terbawa. Namun, pria berjubah hitam itu menendangnya. Karena Boruto yang ada di sana hanyalah Bunshin, jika terkena satu serangan keras, maka dia bisa hilang. Untungnya, Bunshin Boruto berhasil menghindari tendangan itu. Sayangnya, tangan Karin tetap terlepas dan dia dibawa masuk ke dalam portal oleh pria tersebut. Orochimaru segera memeriksa lokasi tempat ia menyimpan sel Shibai. Ia menghela napas lega, lalu berkata, "Untung saja sel ini masih aman." Suigetsu terlihat kesal dan berkata, "Kau gila, Orochimaru. Bagaimana bisa kau lebih peduli pada sel itu daripada keselamatan Karin? Aku akan pergi mencarinya sekarang juga." Namun, Orochimaru segera menahannya dengan ular. Ia berkata dengan tenang, "Jangan bertindak gegabah. Aku sudah memasangkan segel kutukan di tubuh Karin sejak lama. Jadi, kemanapun dia pergi, aku bisa melacaknya. Bahkan aku bisa berteleportasi ke tempat dia berada melalui segel itu." Lagi pula, pria berjubah hitam itu hanya menggertak. Dia tidak akan membunuh Karin. Tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan sel Shibai ini. Bunshin Boruto yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam, terlihat terkejut dengan semua hal yang baru saja terjadi. Boruto menatap lawannya dengan serius, lalu berkata, "Kau ini, sudah hampir seperti Otsutsuki. Kau bisa menanamkan kekuatan Ka ke dalam wadah, sama seperti yang mereka lakukan." Sementara itu, adegan berpindah ke Boruto yang asli. Ia sedang bertarung dengan ayah Momoshiki di atas langit desa Konoha. Keduanya melayang di udara. Boruto, yang sudah menyerap kekuatan dari Sanin mode Gunung Myoboku dan Gua Ryuchi, terlihat mengaktifkan jogannya. Dengan kekuatan itu, Boruto bisa menyerang ayah Momoshiki hanya menggunakan tenaga dalam, tanpa harus menyentuh tubuhnya langsung. Serangan-serangan itu membuat ayah Momoshiki kesulitan, meski ia masih berusaha bertahan dengan menggunakan lapisan pelindung cakranya. Tak lama, ayah Momoshiki mengecilkan tubuhnya lalu muncul tiba-tiba tepat di atas kepala Boruto, bersiap memukul bagian ubun-ubunnya dari atas. Namun sebelum serangan itu terjadi, Obito datang dan memanjangkan Budodama miliknya, lalu mengikat tubuh ayah Momoshiki. Naruto pun ikut membantu, menggunakan tangan cakra Kurama untuk mengikat tubuh sang musuh. Dua serangan penahan itu berhasil menghentikan gerakan ayah Momoshiki. Melihat kesempatan itu, Boruto dan Madara langsung bergerak. Mereka menendang pipi ayah Momoshiki bersamaan dengan keras. Tendangan itu membuat beberapa gigi ayah Momoshiki rontok dan jatuh ke bawah. Ayah Momoshiki mengibaskan tangannya dan berhasil memutus Budodama milik Obito serta tangan Kurama milik Naruto. Ia lalu berputar di tempat dan menciptakan pusaran cakra yang mirip dengan kemampuan Neji di masa lalu. Putaran cakra itu mendorong tubuh Naruto dan Obito menjauh. Setelah itu, ayah Momoshiki menyentuh mulutnya yang berdarah lalu berkata dengan suara keras, "Gigi-gigiku sampai copot begini. Madara dan Boruto benar-benar membuatku repot." Ia lalu meregenerasi tubuhnya dengan cepat dan menciptakan sebuah cakra Shinjutsu. Bentuknya menyerupai Rasengan, tapi warnanya merah terang, berbeda dengan warna biru atau hijau pada Rasengan biasa. Cakra merah itu ia arahkan langsung ke Madara. Sebelum dilepaskan, ayah Momoshiki menambahkan segel khusus pada serangannya. Kali ini, serangan ini tak akan bisa diserap oleh karma atau jogan milikmu, Boruto, gumamnya. Serangan itu mendorong Madara jatuh ke bawah hingga menghantam tanah. Para shinobi aliansi yang melihat kejadian itu langsung kaget, karena tiba-tiba saja terjadi ledakan besar di tempat Madara jatuh. Ayah Momoshiki menggunakan cakra Shinjutsunya yang berputar seperti Rasengan untuk mendorong Madara masuk ke dalam tanah. Boruto yang melihatnya langsung terjun dari atas dan mencoba menusuk punggung ayah Momoshiki menggunakan pedang Kusanaginya. Tapi anehnya, pedang itu patah seketika saat mengenai tubuh lawannya. Boruto terkejut dan berkata, "Kenapa pedang Kusanagiku tidak bisa menembus tubuhnya?" Meski sedang menekan Madara ke tanah, ayah Momoshiki masih bisa meluncurkan serangan ke atas menggunakan rambutnya yang memanjang. Rambut itu diarahkan untuk menusuk semua yang ada di langit. Saat rambut itu hampir mengenai Boruto, Hagoromo tiba-tiba bertukar posisi dengan Boruto menggunakan kekuatan Rinnegan-nya. Akibatnya, Hagoromo yang tertusuk rambut tajam ayah Momoshiki. Naruto, Sasuke, Toneri,
dan Obito juga ikut terkena serangan. Hanya Boruto yang selamat, karena ditolong oleh Hagoromo. Bahkan mode Kurama di tubuh Naruto menghilang, karena Kurama juga terkena luka akibat serangan itu. Berbeda dengan yang lain, Madara ternyata tidak tertusuk oleh rambut tersebut. Tapi setengah dari tubuhnya hancur akibat pusaran cakra Shinjutsu. Ayah Momoshiki lalu berkata, "Uzumaki Boruto, hanya kau satu-satunya yang masih hidup. Sekarang kita akan bertarung 1 lawan 1 di sini." Namun tiba-tiba terdengar suara tawa keras. Ayah Momoshiki berbalik, lalu menatap Madara dengan mata byakugannya. Madara tertawa pelan sambil menunjukkan tubuhnya yang setengah hancur. "Tadi itu, seranganmu memang cukup menyakitkan," katanya, "tapi sayangnya, aku bukan orang yang mudah mati." Tak lama kemudian, Madara meregenerasi tubuhnya dan semua luka di tubuhnya pun hilang. Madara lalu terbang ke arah Boruto dan berkata, "Boruto, bagaimana keadaannya? Kita masih bisa melawan. Ayah dan gurumu tidak akan kalah semudah ini." Boruto menjawab, "Aku masih sanggup, Paman Madara. Aku tahu, Naruto dan Sasuke bukan orang yang mudah mati." Ayah Momoshiki yang melihat mereka bersiap kembali langsung bergerak. Ia menciptakan pedang besar dari cakra lalu menebaskannya dari atas ke bawah. Tebasan itu menciptakan cahaya yang membelah tanah dengan sangat dalam. Para shinobi aliansi yang ada di bawah langsung terkena dampaknya. Ada yang terluka parah, bahkan ada juga yang tubuhnya terbelah 2. Tebasan itu mengarah langsung ke Boruto dan Madara. Dengan insting cepat, mereka langsung bekerja sama. Keduanya menggabungkan kekuatan untuk menciptakan pelindung besar dari kombinasi Gudodama dan Jogan. Serangan dari ayah Momoshiki akhirnya menghantam pelindung itu dan menciptakan getaran besar. Meski begitu, pertahanan mereka berhasil menahan tebasan itu. Setelah itu, Boruto dan Madara keluar dari pelindung dan langsung menyerang balik. Pertarungan 1 lawan 2 pun terjadi. Boruto dan Madara bergerak sangat cepat, saling mengisi dan menyerang ayah Momoshiki dengan gerakan taijutsu bertubi-tubi. Kecepatan ayah Momoshiki memang luar biasa, bahkan tidak bisa dilihat oleh mata para shinobi biasa. Para shinobi yang menyaksikan pertarungan ini hanya bisa melihat kilatan cahaya seperti petir yang menyambar di langit. Boruto dan Madara terus menyerang dengan koordinasi yang rapi. Setiap kali ayah Momoshiki mencoba membalikkan serangan, ia selalu gagal karena Boruto menggunakan teleportasi Hiraishin miliknya dengan sangat lincah. Gerakan Boruto benar-benar sulit ditebak. Ayah Momoshiki mulai terlihat terganggu. Dalam hatinya, ia berkata, "Teleportasinya cepat sekali, bagaimana cara kerjanya? Aku benar-benar penasaran." Ayah Momoshiki memilih bertahan dan tidak menyerang balik. Ia ingin menganalisis cara kerja Hiraishin milik Boruto sebelum kembali melancarkan serangan berikutnya. Namun, semakin lama ia menunggu, Boruto dan Madara semakin kompak dan tekanan dari mereka semakin kuat. Ayah Momoshiki mencoba menyerang Boruto dengan pukulan tipuan. Ia ingin melihat kemana Boruto akan berteleportasi saat menghindar. Boruto yang melihat gerakan itu langsung menghindar dan berpindah ke batang pohon besar menggunakan jurus Hiraishin. Di dekat tempatnya menggantung, terlihat sebuah kunai tertancap di pohon tersebut. Ayah Momoshiki memperhatikan itu sambil berpikir dalam hati, apakah dia berpindah tempat menggunakan kunai itu? Aku masih belum memahami bagaimana cara kerjanya. Baiklah, aku akan coba menyerangnya lagi untuk memastikannya. Kemudian, ayah Momoshiki menembakkan laser Bijudama dari Rinnegan miliknya, mengarah langsung ke Boruto yang masih berada di atas pohon. Tapi sebelum serangan itu mengenainya, Boruto kembali menghilang dalam sekejap. Ternyata, dia telah berpindah ke tanah dengan posisi berdiri. Di dekat kakinya, ada sebuah shuriken yang tertancap di tanah. Ayah Momoshiki kembali berbicara dalam hati. Ini mulai aneh, apa dia bisa berpindah tempat menggunakan kunai dan juga shuriken? Tapi aku masih belum tahu bagaimana cara pastinya. Masih penasaran? Ayah Momoshiki menciptakan banyak batang besi hitam dan mengarahkannya langsung ke Boruto dan Madara. Namun, Boruto yang menyadari bahaya itu langsung membawa Madara berteleportasi menggunakan Hiraishin. Mereka berhasil menghindari serangan dan muncul kembali di atas pohon. Tapi kali ini, tidak ada kunai atau shuriken yang terlihat menancap di sana. Yang ada justru seekor katak milik Kashin Koji. Ayah Momoshiki kembali berpikir dalam hati, sekarang benda ini lagi? Jadi dia juga bisa berpindah ke katak? Ini sungguh membuatku bingung. Tak lama kemudian, saat berjalan, ayah Momoshiki menginjak salah satu kunai Boruto yang tertancap di tanah. Ia mengambil kunai itu dan segera merasakan sesuatu.
Ada cakra di dalam kunai ini, jadi begitu. Aku mulai memahami caranya sekarang. Dengan pemahaman itu, ayah Momoshiki akhirnya menyadari cara kerja Hiraishin milik Boruto. Ia berpikir, jadi, dia menanamkan cakranya pada benda-benda seperti logam agar bisa merasakan keberadaannya dan berteleportasi ke sana. Ini benar-benar cerdas. Setelah mengerti rahasia Boruto, ayah Momoshiki mulai menyerap cakra yang tertinggal di semua benda di sekitar medan pertempuran, mulai dari kunai, shuriken, pedang Kusanagi, hingga katak milik Kashinkoji. Boruto yang melihat hal itu tampak terkejut dan berpikir dalam hati, apa dia benar-benar bisa menyerap cakra dari semua benda yang kutandai? Jangan-jangan dia sudah tahu cara kerja Hiraishin milikku. Setelah itu, ayah Momoshiki kembali menyerang menggunakan teknik Kinrinen Sebaku, mengarah langsung ke Boruto dan Madara. Tapi di saat serangan hampir mengenai mereka, keduanya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di atas patung Hokage. Lokasi mereka kini cukup jauh dari posisi ayah Momoshiki. Ayah Momoshiki tampak kesal dan berkata, bagaimana mungkin dia masih bisa berteleportasi secepat ini? Padahal cakra dari semua logamnya sudah kuserap. Melihat situasi tersebut, Madara bertanya, "Hei Boruto, kemampuan apa yang kau gunakan ini? Bagaimana mungkin kau masih bisa berpindah tempat begitu cepat?" Boruto menjawab, "Awalnya, aku hanya bisa menggunakan Hiraishin dengan mendeteksi cakra yang kutanam di logam seperti kunai atau shuriken. Aku menyimpan benda-benda itu di banyak tempat agar bisa berteleportasi kapan saja. Tapi seiring waktu, aku mencari cara baru untuk menyempurnakan teknik ini." Madara terlihat penasaran dan kembali bertanya, "Kalau begitu, bagaimana caranya kau masih bisa menggunakan Hiraishin sekarang? Bukankah cakra MU yang ada di logam-logam itu sudah diserap ayah Momoshiki?" Boruto menjawab, "Beberapa tahun yang lalu, aku mulai belajar membuat segel formula Hiraishin, mirip seperti yang dimiliki oleh kakek Minato. Sekarang, selain menggunakan cakra di logam, aku juga bisa menggunakan segel Hiraishin yang kupasang di tempat-tempat tertentu. Jadi walaupun cakra di logamku hilang, aku masih bisa berpindah menggunakan segel ini." Mendengar penjelasan itu, Madara mengangguk dan berkata, "Jadi begitu, bagus kalau begitu. Tapi pastikan segel formula ini tidak diketahui oleh ayah Momoshiki. Jika dia tahu, kita bisa dalam bahaya." Boruto menjawab, "Kau benar. Kita lanjutkan pembicaraan ini nanti. Lihat, ayah Momoshiki mulai mendekat ke arah kita." Tiba-tiba, ayah Momoshiki menyerang mereka dengan ledakan Bijudama. Boruto dan Madara langsung berteleportasi lagi ke atap kantor Hokage, tempat yang sebelumnya sudah Boruto tandai dengan segel Hiraishin. Ayah Momoshiki semakin frustrasi. Ia berkata, dia masih bisa berteleportasi, ini lebih merepotkan daripada Amenote Jikara milik Uchiha Sasuke. Marah karena merasa dipermainkan, ayah Momoshiki menghantam patung Hokage. Seluruh patung dari Hokage pertama sampai Hokage ke-7 hancur total, menandakan bahwa pertarungan besar antara Boruto dan Kawaki sudah semakin dekat. Setelah itu, ayah Momoshiki terbang dan menghancurkan atap kantor Hokage dengan tendangan kuat. Melihat hal ini, Boruto dan Madara langsung saling paham. Mereka tahu bahwa emosi ayah Momoshiki sudah terpancing, dan inilah saat yang tepat untuk menyerang balik. Madara lalu mengikat tubuh ayah Momoshiki dengan Gudodama. Boruto muncul dari belakang dan memukul ayah Momoshiki, bukan dengan tinju, melainkan dengan telapak tangan. Saat menyentuhnya, Boruto juga berhasil menempelkan segel formula Hiraishin di punggungnya. Dalam hati Boruto berkata, "Berhasil. Aku sudah menandainya. Dengan begini, aku bisa mengikuti kemanapun dia pergi tanpa dia sadari. Segel ini transparan, jadi dia tidak akan tahu kalau sudah kutandai." Cerita kemudian berpindah ke tempat lain. Karin, yang sebelumnya ditangkap oleh sosok berjubah hitam, terlihat berada di dimensi milik Jigen. Di sana, terlihat Code, Kawaki, dan Delta sedang menatap Karin. Sosok berjubah itu membuka tudungnya, dan benar saja, dia adalah Amado. Code bertanya, "Amado? Siapa dia?" Amado menjawab, "Dia adalah Karin. Kita akan menyimpannya di ruanganku sampai Orochimaru berhasil membawa sel Shibai ke sini." Kawaki terlihat bingung. Ia bertanya, "Tunggu, kenapa sel Shibai bisa ada di tangan Orochimaru? Bukankah yang mengambil sel itu adalah Jiraiya?" Amado menjelaskan, Jiraiya memberikan sel itu kepada Boruto dan Orochimaru untuk diteliti. "Aku dengar sel itu akan ditransplantasikan ke tubuh Boruto. Kalau itu terjadi, maka kekuatannya akan bertambah sangat besar." Kawaki terlihat kesal.
Ia berkata, "Sial, lagi-lagi aku kalah langkah darinya. Bagaimana kalau aku pura-pura bekerja sama dengan Boruto untuk mengalahkan ayah Momoshiki? Kalau ayah Momoshiki berhasil dikalahkan, aku bisa menyerapnya sepenuhnya." Amado mengangguk dan menjawab, "Itu ide bagus. Tapi untuk sekarang, sebaiknya kau jangan dulu pergi ke desa Konoha. Di sana masih ada Madara dan Sasuke. Kalau kau bergerak sekarang, mereka pasti akan menghalangimu. Kita tunggu saja sampai semua orang kuat di sana tumbang. Setelah itu, kau bisa masuk dan berpura-pura bergabung dalam pertempuran." Lalu adegan berpindah saat Boruto dan Naruto bekerja sama untuk menyalurkan cakra Kurama dan Jogan kepada seluruh aliansi shinobi. Setelah beberapa saat menyalurkan cakra, Boruto menoleh ke arah ayahnya dan bertanya, "Ayah, bisa tolong periksa sekali lagi? Apakah masih ada shinobi yang belum menerima cakra dari kita? Aku takut kalau masih ada yang tertinggal." Naruto mengangguk pelan dan menjawab dengan tenang, "Kau tidak perlu cemas, Boruto. Semuanya sudah menerima cakra. Mereka sudah dalam kondisi aman sekarang." Mendengar jawaban itu, Boruto merasa lebih tenang. Ia memandangi para shinobi di medan pertempuran yang masih berdiri dan tidak satupun dari mereka terlihat terluka parah. Dalam hati, Boruto mulai berbicara kepada dirinya sendiri, "Joganku, sekarang sudah berevolusi ke tahap 2. Masih banyak kekuatan di dalamnya yang belum aku gunakan, bahkan belum pernah aku perlihatkan sama sekali. Aku sengaja menyimpannya karena aku khawatir ayah Momoshiki bisa mengetahui kekuatan itu. Kalau dia tahu, dia bisa memikirkan cara untuk melawannya. Jadi aku harus menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya, saat dia tidak siap. Saat itu datang, aku akan menyerangnya tanpa peringatan." Selama ini, kekuatan baru dari evolusi Jogannya sengaja tidak digunakan oleh Boruto. Ia tahu, jika terlalu cepat mengungkapkan semuanya, maka ayah Momoshiki bisa mempelajari tekniknya, menganalisisnya, lalu membuat strategi untuk menangkisnya. Boruto berpikir bahwa kekuatan itu harus disimpan sebagai kejutan. Ia kembali bicara dalam hati, "Dari semua kekuatan baru yang aku miliki, aku hanya akan memakai satu saja untuk bertahan. Aku yakin ayah Momoshiki juga belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Aku harus tetap waspada." Setelah berkata demikian dalam hati, Boruto langsung terbang melesat menuju ayah Momoshiki. Ia melayang di udara sambil mengarahkan tongkat Rikudo miliknya ke lawan. Melihat itu, ayah Momoshiki berbicara dalam hati dengan ekspresi serius, "Aku bisa merasakan ada kekuatan besar yang masih dia simpan. Apa maksudnya ini? Apa dia meremehkanku?" Tiba-tiba, lava panas muncul dari tanah, memancar ke permukaan. Lava itu ternyata dikendalikan oleh ayah Momoshiki. Ia mengubah bentuknya menjadi percikan kecil, lalu menambahkan elemen ledakan ke dalamnya agar bisa menyerang Boruto dengan lebih dahsyat. Namun, saat serangan itu dilepaskan, sesuatu yang aneh terjadi. Serangan itu tidak mengenai Boruto. Justru, arah serangan tersebut berbalik dan menghantam wajah ayah Momoshiki sendiri. Ledakan terjadi tepat di depannya, membuat tubuhnya terpental ke belakang. Semua orang yang melihat kejadian itu terlihat terkejut dan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa serangan yang seharusnya menghantam Boruto malah berbalik menyerang ayah Momoshiki sendiri. Hagoromo yang menyaksikan kejadian itu berkata pelan, "Ini aneh. Mengapa serangan itu tidak menyentuh Boruto dan malah kembali ke arah penyerangnya?" Toneri yang juga melihat ikut menanggapi, "Aku rasa ini karena evolusi Jogan milik Boruto. Kekuatan itu tampaknya memiliki kemampuan refleksi tingkat tinggi." Di sisi lain, Daemon yang sedang duduk di dekat Eida ikut memperhatikan Boruto. Ia menatap serius dan berkomentar, "Refleksi? Kekuatan itu mirip denganku, menarik." Toneri kemudian menjelaskan, "Konsepnya memang mirip denganmu, Daemon, tapi hasilnya sangat berbeda. Refleksi yang kau miliki hanya mengembalikan serangan lawan secara langsung, tanpa perubahan. Tapi refleksi milik Boruto berbeda. Ia bisa membalikan serangan lawan, lalu memperbesar daya hancurnya sebelum dikembalikan." Toneri melanjutkan, "Barusan, lava dan ledakan dari ayah Momoshiki tidak hanya dipantulkan kembali, tapi juga diperkuat. Hasilnya jauh lebih menghancurkan." Mendengar penjelasan itu, Daemon hanya berkata pelan, "Mengerikan, jadi ini kekuatan dari Jogan. Mata dewa." Tak lama setelah itu, ayah Momoshiki yang sebelumnya terpental, kini bangkit perlahan. Wajahnya terlihat penuh tanda tanya. Dalam hati ia berkata, "Apa yang terjadi barusan?" Padahal Boruto tidak melakukan serangan apapun.
Karena rasa penasarannya begitu besar, ia memutuskan untuk melakukan serangan balasan. Dalam hati, ayah Momoshiki berkata lagi, serangan seperti Tomogoroshi no Haikotsu atau Biju Udama sudah tidak mempan. Aku harus mencoba serangan lain, serangan yang belum pernah aku gunakan sebelumnya. Ia tahu, jika menggunakan Tomogoroshi no Haikotsu, dan Boruto memantulkannya, maka akibatnya bisa fatal. Bahkan bisa membuat dirinya hancur untuk selamanya. Lalu ayah Momoshiki memanggil sebuah tongkat berwarna merah, yang berasal dari cakranya. Tongkat itu bergerak sangat cepat, bahkan hampir tak terlihat oleh mata biasa. Ia mencoba menggunakannya dengan teknik dari dimensi lain, seperti milik Limbo Madara. Dalam sekejap, tongkat merah itu diarahkan ke Boruto. Namun, hanya dalam hitungan detik, tongkat itu tiba-tiba memanjang dan melebar, lalu berbalik arah dan menusuk tubuh ayah Momoshiki sendiri. Ia terkejut dan berkata dalam hati, lagi-lagi, seranganku sendiri yang kembali mengenai tubuhku. Apa ini kekuatan refleksi dari Boruto? Semua shinobi di sana kembali dikejutkan untuk kedua kalinya. Mereka melihat ayah Momoshiki yang terluka dan jatuh ke tanah. Toneri berkata, ternyata refleksi milik Boruto tidak hanya berlaku untuk serangan biasa yang terlihat, bahkan serangan dari dimensi lain pun bisa ia kembalikan. Mendengar itu, Daemon menimpali. Jadi, serangan tak terlihat barusan juga kembali menyerang ayah Momoshiki? Aku tidak bisa melihat apapun, jadi aku sempat merasa aneh kenapa dia jatuh begitu saja. Sasuke lalu menjelaskan, serangan dari dimensi tak terlihat hanya bisa dilihat oleh orang yang punya dojutsu tingkat tinggi, seperti Jougan, Rinnegan, atau Rinne Sharingan. Kemudian adegan memperlihatkan ayah Momoshiki yang masih berusaha berdiri. Tubuhnya mulai pulih karena proses regenerasi. Ia menatap Boruto dan berkata, jadi sekarang kau sudah bisa menggunakan kekuatan refleksi. Tapi kekuatan apa lagi yang kau sembunyikan dariku, Boruto? Boruto hanya menjawab dengan wajah tenang, kekuatan apa yang kau maksud? Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Ayah Momoshiki tertawa keras sambil menatap Boruto. Ia berkata dengan suara lantang, kau kira aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, Uzumaki Boruto? Aku bisa merasakan kekuatan besar yang kau sembunyikan selama ini. Jangan menunda lagi, cepat keluarkan kekuatan terbesarmu itu. Aku penasaran, sekuat apa dirimu sebenarnya jika tidak menahan kekuatan itu. Mendengar hal itu, Boruto menatap tajam lalu menjawab dengan tenang, kau juga tidak jauh berbeda. Sampai sekarang, kau masih belum menunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya. Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan? Apa yang kau sembunyikan dariku? Ayah Momoshiki tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap Boruto dengan serius. Perlahan, ia mengaktifkan mata raringannya untuk mencoba melacak sesuatu dari kekuatan Jan tahap 2 milik Boruto. Dalam hatinya, ayah Momoshiki bergumam, ternyata kekuatan Jan milik Boruto beresonansi dengan Jan milik rivalku. Ini tidak bisa diremehkan. Di dalamnya tersimpan banyak sekali cakra Shinjutsu yang sangat kuat. Apakah dia berniat menyerangku secara tiba-tiba dengan kekuatan tersembunyi ini? Aku harus lebih waspada. Sementara itu, adegan berpindah ke Toneri yang sedang menyaksikan pertarungan dari kejauhan bersama Naruto. Toneri berkata, kurasa Boruto sedang menyusun rencana dengan kekuatan barunya itu. Naruto hanya menjawab singkat, kita lihat saja dulu. Sampai sekarang Boruto belum memberitahu kita tentang rencananya. Lagi pula, tidak ada satupun dari kita yang benar-benar tahu seperti apa kekuatan baru Boruto. Jadi kalau kita ikut campur sekarang, bisa jadi justru merepotkan. Tiba-tiba, Eida berbicara dengan mata sendiriannya yang aktif. Ia berkata, maaf kalau aku memotong, tapi aku senang melihat Boruto sudah mencapai kekuatan sebesar ini. Tapi masalahnya bukan hanya pada Momoshiki. Ada ancaman lain yang lebih besar yang akan segera datang. Ucapannya membuat semua yang mendengar menjadi panik. Naruto langsung bertanya, apa maksudmu? Tolong jelaskan lebih rinci, Eida. Eida menjawab, segel yang sebelumnya melindungi planet bumi sekarang telah lenyap. Ini terjadi karena rival ayah Momoshiki telah mati. Dan akibatnya, Shibai kini pergi ke sebuah dimensi yang tidak bisa aku lacak sepenuhnya. Di sana, ada ekor 10 yang ukurannya 10 kali lebih besar dari biasanya. Mendengar ini, Sasuke terlihat kaget lalu berkata, ekor 10? Jadi Shibai dan ayah Momoshiki berniat menanam pohon Shinju di bumi, dan membawa ekor 10 raksasa itu ke sini? Eida mengangguk, tepat sekali. Kau memang cerdas, Uchiha.
Toneri yang ikut mendengar segera memberi saran, coba kau lacak kembali pergerakan Shibai sekarang. Namun Eida menjawab, itu sulit. Shibai berada di dimensi yang terlalu jauh. Mataku kesulitan untuk terus memantau dalam waktu lama. Shikamaru lalu mengumpat pelan, sial. Lagi-lagi ekor 10 dan para Otsutsuki muncul dan mengacaukan dunia kita. Eida kembali memberi informasi tambahan. Ia berkata, ancaman bukan cuma dari Shibai dan ayah Momoshiki. Amado dan Kawaki juga menjadi ancaman besar. Posisi mereka bertentangan dengan aliansi dan pihak Otsutsuki. Aku belum tahu pasti, tapi firasatku mengatakan bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya. Mendengar hal ini, Daemon menanggapi, kalau begitu, bagaimana kalau kita coba ajak Amado dan Kawaki bekerja sama untuk melawan para Otsutsuki? Namun Eida langsung membalas, itu ide yang sangat berisiko. Bahkan jika mereka menyetujui untuk bekerja sama dan berhasil mengalahkan para Otsutsuki, aku yakin setelah itu mereka tetap akan berbalik menyerang kita. Naruto pun menyimpulkan, berarti kita menghadapi terlalu banyak musuh sekarang. Ada ekor 10, ada Amado, para Otsutsuki, dan ayah Momoshiki bersama Shibai. Situasi ini benar-benar rumit dan merepotkan. Eida menambahkan, sebenarnya ada satu informasi lagi yang mungkin akan membuat kalian terkejut. Hagoromo yang ada di dekat mereka langsung menanggapi. Apa itu? Cepat katakan, Eida. Eida menjawab, aku melihat Amado saat ini berada di markas Kara. Ia sedang mentransfer sel milik Shibai dan ayah Momoshiki ke dalam tubuh Kawaki dan tubuh Otsutsuki yang bernama Code. Jika berhasil, mereka berdua bisa menjadi sangat kuat. Shikamaru, dengan rasa penasaran yang tinggi, menjawab, tunggu. Ini tidak masuk akal. Code adalah satu-satunya Otsutsuki yang sangat terobsesi meneruskan kehendak Ishiki untuk memakan buah cakra. Tapi Kawaki justru ingin menghancurkan para Otsutsuki demi melindungi Naruto. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama jika tujuan mereka sangat bertentangan? Eida menjawab pelan, aku sendiri tidak tahu pasti. Tapi aku pernah melihat Amado memodifikasi otak Kawaki. Bahkan penglihatan Kawaki bisa disinkronkan dengan mata Amado. Jadi sangat mungkin bahwa Kawaki sebenarnya sudah dikendalikan oleh Amado. Tapi itu hanya pendapatku saja. Informasi ini cukup mengejutkan. Dua kabar sekaligus dari Eida, tentang Shibai yang membawa Jubi di dimensi lain dan tentang Amado yang bereksperimen dengan sel Otsutsuki, membuat semua orang cemas. Eida sebelumnya juga sempat berkata bahwa dia masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang direncanakan Amado. Namun instingnya mengatakan bahwa rencana itu akan bertentangan dengan kepentingan para Otsutsuki dan mungkin juga Shibai. Ia merasa ada ambisi besar yang Amado sembunyikan. Naruto kemudian berkata dengan tegas, kau benar. Untuk sekarang, tetaplah bersama kami, Eida. Kekuatan Senrigan MU sangat kami butuhkan untuk mencari informasi. Sebagai gantinya, kami akan melindungi nyawamu dari siapapun yang mengancam. Eida tersenyum sedikit dan menjawab, tentu saja. Lagi pula, aku memang tidak bisa bertarung. Satu-satunya kekuatan yang kupunya hanya Senrigan ini. Jadi aku akan memegang janji kalian. Tak lama setelah itu, Hagoromo mendekati Eida dan bertanya, hei, namamu Eida, kan? Aku ingin minta bantuanmu. Coba kau lacak lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Shibai saat ini. Aku merasa sangat curiga dengan tindakannya. Mendengar permintaan itu, Eida mengangguk dan berkata, baik, akan aku coba. Kemudian Eida membuka matanya dan mengaktifkan Senrigan untuk melacak keberadaan Shibai. Di sana terlihat Shibai sedang berdiri di depan ekor 10 raksasa, ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari biasanya. Dalam hatinya, Shibai bergumam, aku memang Otsutsuki, bahkan bisa dibilang dewa. Walau aku tidak berada di tingkat tertinggi seperti dewa Otsutsuki tertinggi, aku masih punya kekuatan yang mendekati mereka. Tapi aku muak diperintah seperti ini. Aku tidak akan begitu saja percaya padanya. Aku bukan orang bodoh. Lihat saja nanti, apa yang akan aku lakukan saat buah cakra tumbuh di planet ini. Shibai terlihat sedang menyerap cakra dari Jubi ke dalam tubuhnya. Ia melakukannya dengan menggunakan Rinnegan yang ada di telapak tangannya. Sementara itu, Jubi menatap Shibai dengan mata Rinnegan miliknya, terlihat marah dan tidak senang. Shibai berkata dengan tenang, kau tidak perlu marah seperti itu, Jubi. Aku hanya mengambil sedikit cakramu, tidak akan kuambil semuanya, jadi tenanglah. Setelah proses penyerapannya selesai, tubuh Shibai mulai mengeluarkan asap tebal.
namun tidak terjadi perubahan bentuk pada tubuhnya. Meski begitu, cakra yang ada di dalam dirinya kini terasa jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia lalu berkata pada dirinya sendiri, cakra ini sangat melimpah. Aku bisa merasakannya mengalir kuat dalam tubuhku. Tak lama kemudian, insting Shibai semakin tajam. Ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Ia bergumam, aku merasa ada yang sedang memperhatikanku dari tempat ini. Ia segera mengaktifkan dojutsu Rinnegan miliknya, dan benar saja, ia menemukan sebuah portal tak terlihat. Dari sana, terlihat bahwa Aida sedang mengintipnya dari kejauhan, dari arah planet bumi. Shibai memandang ke arah portal itu dan berkata dengan suara datar, "Kau? Untuk apa kau mengintipku seperti itu, Aida?" Aida yang melihat Shibai menyadari kehadirannya langsung merasa panik dan segera menutup penglihatannya. Ia tampak gugup dan langsung menghubungi Naruto. "Naruto, ada hal penting yang perlu kukatakan," ujarnya tergesa. Naruto menjawab, "Ada apa, Aida? Apa yang sedang terjadi?" Aida masih bingung dan hanya bisa berkata, Aku sedang mengintip Shibai, dan dia menyadari kehadiranku. Ini benar-benar tidak seperti biasanya." Situasi menjadi serius. Ino langsung mengaktifkan teknik sensory transmission jutsu dan membatasi koneksi percakapan hanya kepada orang-orang penting. Sasuke, Aida, Hagoromo, Naruto, Shikamaru, dan Boruto. Setelah koneksi aktif, Sasuke segera berkata, "Semua, dengarkan baik-baik. Saat ini, Shibai sedang berada di sebuah dimensi yang sangat jauh. Di sana, dia membawa jubi, dan ukurannya 10 kali lipat lebih besar dari jubi biasa. Ia menyerap cakra jubi itu tanpa diketahui oleh ayah Momoshiki. Jika ada Otsutsuki dan jubi bersama, maka tujuan mereka pasti tetap sama, yaitu menumbuhkan pohon Shinju dan memanen buah cakra." Boruto yang mendengar suara Sasuke dari jarak ratusan meter merasa terkejut. Ia bergumam dalam hati, ini pasti kemampuan sensory transmission milik guru Sasuke. Tapi, tentang informasi tadi, itu dari siapa? Sasuke menjawab, informasi ini berasal dari Aida. Sekarang kita semua sudah terhubung dengannya. Tak lama kemudian, Aida berbicara langsung, "Boruto, ini aku. Aku ingin kau bersiap dan jangan membuang cakra terlalu banyak. Shibai sedang menuju ke tempatmu, dan dia membawa jubi yang sangat besar. Aku benar-benar khawatir akan keselamatan planet bumi. Jika semua ini terjadi, kehancuran bisa saja terjadi dalam waktu dekat." Mendengar hal itu, Boruto tampak semakin cemas. Ia berkata pelan, "Jadi dia benar-benar membawa jubi ke sini. Ini gawat." Tak lama kemudian, Hagoromo juga menambahkan, "Dengar baik-baik, sebelumnya aku melihat rival dari ayah Momoshiki sempat menyegel seluruh akses ke planet bumi agar tidak ada portal dimensi yang bisa dibuka. Tapi setelah kematiannya, segel itu telah hilang. Pertanyaanku, Boruto, apakah kau bisa menggunakan kekuatannya sekarang?" Boruto menjawab cepat, "Karena aku telah mencangkokkan mata milik rival ayah Momoshiki ke dalam mataku, seharusnya aku sudah bisa menggunakan kekuatan itu sekarang." Hagoromo menanggapi, "Kalau begitu cepatlah, tutup planet bumi dengan segel itu agar Shibai tidak bisa kembali ke sini. Setelah itu, aku akan membagi tugas kepada beberapa shinobi untuk membantumu menghadapi ayah Momoshiki dan Ego Jubi. Intinya, mereka harus disingkirkan sebelum Shibai sampai ke sini. Apakah kalian semua mengerti rencanaku?" Mereka yang mendengar pun serempak menjawab, "Kami mengerti." Setelah itu, Ino menutup kembali koneksi komunikasi tersebut. Boruto pun segera membuka mata jaugannya dan mulai membuat segel di sekitar planet bumi. Dalam sekejap, langit berubah menjadi merah dengan formasi segel tebal yang menyelimuti seluruh atmosfer. Semua yang berada di sana memandang langit dengan wajah terkejut. Hagoromo berkata, "Bagus. Boruto sudah melakukannya dengan baik. Sekarang kita akan membagi tugas. Naruto, Sasuke, Hamura, Toneri, Daemon, Aida, Kashin Koji, dan aku sendiri akan menuju ke lokasi Boruto. Sisanya aku percayakan kepada kalian para aliansi untuk melawan Ego Jubi yang bernama Jura." Mereka semua segera terbang mencari keberadaan Boruto dan ayah Momoshiki. Hagoromo menggunakan kemampuan sensoriknya, lalu berkata, "Ketemu." Boruto berada sekitar 50 meter dari posisi kita. Mereka semua melaju cepat ke arah yang dituju. Boruto merasakan kehadiran mereka dan berkata, "Aku merasakan cakra Rikudo Sennin mendekat. Ini sangat membantu." Benar saja,
Hagoromo dan yang lain tiba di lokasi. Hagoromo bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Boruto?" Boruto menjawab, "Ya, aku masih bisa bertahan di sini." Melihat para bantuan tiba, ayah Momoshiki berkata dengan nada keras, "Rikudo Sennin, lebih baik kau tidak ikut campur dalam pertarunganku melawan Boruto, atau kau akan kehilangan matamu untuk kedua kalinya." Di tempat lain, di markas Kara, Amado masih sibuk mentransplantasikan sel Shibai dan sel ayah Momoshiki ke dalam tubuh Kawaki dan Kot. Sambil bekerja, Amado berbicara dalam hatinya, "Jadi begitu, Shibai sekarang membawa Jubi ke dimensi lain. Mereka pasti akan menanam pohon Shinju raksasa di planet bumi ini. Aku harus segera menyelesaikan proses transplantasi ini." Amado juga ternyata bisa memantau seluruh wilayah bumi dan dimensi lain, menggunakan dojutsu canggihnya, mirip seperti Eida. Ia terlihat sangat misterius. Kawaki yang sedang terbaring bertanya, "Amado, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan padaku?" Amado menjawab singkat, "Diam dulu. Nanti akan aku jelaskan. Sekarang aku harus fokus memprogram tubuhmu." Dalam hatinya, Amado kembali bergumam, ternyata Shibai dan ayah Momoshiki saling tidak percaya. "Aku akan manfaatkan situasi ini. Begitu buah cakra tumbuh dari pohon Shinju, aku akan mengambilnya untuk tujuan pribadiku." Setelah transplantasi selesai, Kawaki dan Kot langsung pingsan karena tubuh mereka bereaksi keras. Amado berkata, "Akhirnya selesai. Sekarang aku hanya perlu menunggu mereka sadar, maka kekuatan mereka akan bangkit." Amado lalu meninggalkan ruangan dan masuk ke ruangan Delta. Delta bertanya, "Apakah transplantasinya sudah selesai?" Amado menjawab, "Tinggal menunggu mereka sadar." Delta lalu bertanya lagi, "Kenapa hanya Kot dan Kawaki yang mendapatkan sel Otsutsuki? Kenapa aku tidak?" Amado menjelaskan dengan tenang, "Sebenarnya kau juga sudah punya sel Shibai di tubuhmu. Aku memasangnya sejak lama, saat Jigen masih hidup. Sama halnya dengan Kashin Koji. Jadi kalau kau belum bisa membangkitkannya, itu mungkin karena kau belum cukup kuat." Setelah itu, Amado menuju panel kontrol dan menekan tombol segitiga yang membuka 3 peti besar. Dari dalam peti, muncul 3 sosok yang sangat mirip dengan Delta. Delta terkejut dan berkata, "Apa ini?" Amado menjawab, "Maafkan aku, Delta. Aku telah menciptakan 3 Delta baru yang sama sepertimu. Aku butuh lebih banyak personel." Delta hanya bisa terdiam melihat 3 kembaran dirinya muncul di hadapannya.